Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Big Bang Channel, channel yang berisi tentang cuan. Cuannya dari mana ya? Nah, cuannya dari sini saya kasih tahu. Yang pertama, eh, video kali ini saya akan membahas tentang Raptorium. Bagi teman-teman yang belum paham tentang mining, ada baiknya teman-teman browsing-browsing dulu di YouTube tentang mining, gitu ya. Karena yang akan saya jelaskan di sini eh, berkaitan dengan mining, lebih spesifik lagi tentang mining prosesor. Jadi mining prosesor ini eh, apa namanya tidak menggunakan VGA yang pertama. Dan mining processor ini boleh dibilang minim budget buat teman-teman yang mau coba, mau trial pakai laptop, pakai PC, bisa coba ini langsung ya. Yang pertama, saya jelasin dulu mengenai Raptorium. Raptorium sendiri adalah koin, token yang cuma bisa di mining oleh saat ini oleh prosesor. Tapi belakangan ini ada beberapa teman-teman YouTuber sudah cover bahwa Raptorium juga bisa di mining oleh VGA. Cuma memang perhitungan efisiensinya jauh lebih boros dibanding dengan CPU. Yang pertama saya jelaskan di sini mengenai Raptorium. Raptorium algoritmanya Ghost Rider, dimana memang diciptakan khusus ini anti ASIC dan FPGA. Gitu ya. Jadi memang algoritmanya memang spesifik, tidak bisa di mining oleh ASIC dan FPGA. Tapi kelihatannya sekarang sudah bisa di mining oleh mining oleh VGA, sorry. Yang kedua, Raptorium juga sudah bisa digunakan nantinya untuk NFT. Ya, jadi memang algoritma ini atau token ini diciptakan khusus untuk bisa NFT. Yang ketiga, di Raptorium sendiri ada sistem lock RTM. Di sini ini penjelasannya bahwa jadi token atau koin yang sudah kita mining itu bisa dijadikan aset atau di lock, atau bahasa simpelnya di staking atau di deposit. Nah, yang ketiga adalah Raptorium sendiri sudah mendukung smart contract. Smart contract itu jadi sistem pencatatan yang dilakukan oleh blockchain, di mana smart contract sendiri basicnya seperti Ethereum. Cuma memang di sini Raptorium diklaim atau menyatakan dirinya bisa diprogram dengan 3 atau 4 programming language. Jadi kapasitasnya lebih lebar lagi daripada Ethereum. Terus yang kelima, chain lock di sini artinya Raptorium memprotek sistem atau networkingnya dari 51% attack. Jadi sudah ada double protectionnya di sini. Kalau yang belum tahu 51% attack itu apa sih? Jadi 51% attack itu adalah adanya satu kumpulan atau seseorang
atau sekumpulan orang-orang yang menggabungkan hash rate-nya melebihi 50% untuk menyerang network yang ada di dalam blockchain. Artinya Raptorium-nya sendiri dikuasai oleh sekelompok atau segolongan orang yang mempunyai hash rate yang besar. Jadi kelihatannya sudah punya proteksinya di sini. Yang kelihatannya nggak mungkin untuk menguasai 51% hash yang ada di global dalam satu tempat atau satu wilayah. Kelihatannya nggak mungkin karena ini udah tersebar global. Terus yang terakhir, Raptorium juga sudah low emission. Kalau apa namanya, istilah apa namanya, listrik penggunaan daya listrik, Raptorium lebih irit dibanding dengan VGA atau GPU, dimana Raptorium juga udah menjelaskan bahwa ada reward reward tambahan. Di sini ada penjelasan tied smart node collateral, artinya masing-masing user bisa membuat smart node untuk keperluan atau menjaga dari jaringan Raptorium tersebut. Terus apa sih timelinenya Raptorium ini? Raptorium ini launching di bulan Februari, mainnetnya launch di Februari di Q1 2021. Kelihatannya di sini belum banyak sosialisasi mengenai launch Raptorium itu sendiri. Sehingga di Q2 ketika Raptorium atau koinnya namanya RTM sudah mulai exchange, sudah mulai publish atau sudah mulai listed di beberapa exchange, baru mulai miner, investor baru mulai melirik. Nah, kelihatannya memang yang pertama kali mulai ini adalah miner yang mulai ngelirik, karena koin ini jenis koin yang proof of work gitu ya. Jadi di Q3 timelinenya Raptorium akan initial public. Q3 itu berarti di bulan Juli, Agustus, September sampai September. Jadi udah mulai initial public atau ICO ya biasanya ya kalau koin ya. Terus timeline yang keempat itu di Q4 smart node-nya udah live on testnet, asset live on mainnet, initial development untuk mobile wallet. Jadi walletnya ini memang saat ini masih di dalam aplikasinya Raptorium itu sendiri. Yang baru bisa menggunakan wallet eksternal itu saat ini Zelcore. Nanti akan saya jelaskan walletnya. Nah, di 2002 ini smart contract on testnet at least 3 major programming language. Jadi memang di Q1 2022 mereka akan mulai ekspansi ke NFT gitu ya. Terus program-program seperti Ethereum gitu ya. Jadi Raptorium ini akan jadi mainnet nantinya. Nah, ini untuk exchange-nya saat ini di tanggal 9 ya, di tanggal 9 November ada 5, ada TradeOgree, South Exchange, Dextrade, Graphics, dan Keytrade.io. Nah, kalau teman-teman udah ada punya di antara 4 ini, bisa dicek langsung koin RTM
biasanya sih USDT ya, atau BTC lah paling nggak. RTM tuh BTC atau RTM tuh USDT. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, tokenomic sendiri Raptorium saat ini peringkat ke 1221. Hari ini tanggal 9 November. 200 sudah ya? Oh, udah 200. Sebentar. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dari awal launchingnya di bulan Februari, Raptorium atau RTM harganya cuma 32 perak ya. 32, 34, 27, turun terus sampai kemarin di bulan September. Di bulan September ini mulai ada antusias di market, karena memang kelihatannya masa-masa ini dari mulai Februari ke September miner sudah mulai sudah mulai banyak mining, dan mulai di trading di September, mulai dilirik sama investor di bulan September. Kalau dilihat dari koin yang sudah di mining saat ini, nah ini dia circulating supply-nya cuma baru 899 juta koin, dimana total supply-nya 21 M. Nah, kelihatannya yang sudah mulai trading atau mulai banyak dilirik investor adalah di 900 juta ini kurang lebih yang sudah beredar koinnya. Ya, market cap-nya belum besar, masih 175 M gitu ya. Jadi memang belum besar. Koinnya juga baru beberapa bulan aja nih koinnya. Oke, ini untuk tokenomic per tanggal hari ini 203 204 kurang lebih ADR per koin. Ya, mudah-mudahan sampai 1000. Karena saat ini kalau lihat titiknya ini all time high-nya nih saat ini 204. Ini harusnya bisa sampai $1 ini. Di pool mana aja sih koin Raptorium itu bisa kita mining? Yang pertama itu adalah kalau teman-teman buka itu di ini mining pool start.stream gitu ya, itu kelihatan semua koin Raptorium. Nah, ini pool-poolnya ada Flock Pool, ada Airplan, ada Supernova, ada Airpool dan sebagainya. Ini sampai bawah. Ini kelihatannya udah mulai rame. Udah mulai rame ini. Oke, ini untuk untuk list dari pool. Nanti teman-teman kalau mau coba-coba silakan di masing-masing pool ini. Masing-masing pool ini ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Jadi nggak bisa nggak bisa kita asumsikan bahwa pool ini lebih profit, pool ini nggak profit gitu ya. Jadi memang masing-masing ada plus minus. Karena di sini yang digunakan PPLNS dan prop gitu ya. Jadi penjelasan PPLNS ini sendiri lebih detailnya, PPLNS ini adalah paper L number, LN-nya ini per share gitu ya. Jadi memang ini ada penjelasan khusus masing-masing ini ada proporsional kelihatannya nih. Ya, koreksi ya kalau ada yang salah ya. Ya, ini adalah tampilan dari Flock Pool. Nah, ini kebetulan saya mining di Flock Pool. Mining di Flock Pool kurang lebih 4 hari lah, 4-5 hari inilah. Nah, ini list miner saya miner kecil-kecilan, hashnya juga cuma sedikit. Gitu
gitu ya. Jadi memang ini trial saya coba di apa namanya di mining rig saya. Ada CPU nganggur, saya coba arahkan CPU-nya untuk mining RTM. Tanya persiapan mining apa aja sih? Kalau teman-teman mau mulai mining itu yang pertama teman-teman mesti siapkan adalah walletnya dulu gitu ya. Wallet Raptorium. Wallet Raptorium itu bisa di-download di zelcore.io. Nanti saya kirim linknya di bawah di deskripsi. Nah ini nanti teman-teman bisa download ya, bisa download. Ini ada pilihannya Windows, Mac atau Linux gitu ya. Jadi bisa di apa namanya download. Nah silahkan di download. Nah penjelasan untuk penggunaannya ini simple ya. Kalau untuk Zelcore ini saya rekomennya untuk walletnya di Zelcore, karena memang Zelcore ini lebih cepat untuk sinkronize-nya dibanding dengan wallet dari RTM-nya sendiri. Ya, wallet dari RTM-nya sendiri saya juga punya di sini. Nah ini udah saya download sebelumnya Zelcore. Kalau wallet dari Raptorium-nya sendiri itu masih butuh waktu ketika loading pertama. Itu kurang lebih 6 jam, lebih mungkin 6 jam untuk synchronize nodes-nya. Jadi memang wallet itu memang langsung direct ke mainnet-nya Raptorium, jadi agak lama untuk proses synchronize-nya. Nah kalau untuk di Zelcore ini kelihatannya lebih cepat. Bentar, saya login dulu ya. Nah ini tampilan apa namanya walletnya Zelcore. Nah teman-teman nanti di sini bisa apa namanya create walletnya di sini. Create walletnya di menu, di sub menu ini. Kalau saya pilih yang mining, terus nanti di sini manage asset, ya, tambah aset, gitu ya. Asetnya apa yang mau ditambahkan? Contoh kayak RTM, gitu ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini RTM. Ya, ini karena saya udah nambahkan jadi nggak muncul ya di sini Raptorium gitu. Terus untuk wallet sudah ready. Terus gimana caranya ngelihat wallet, address walletnya? Address walletnya itu ada di sini ya teman-teman. Nanti ketika di tampilan ini ya, buka Raptoriumnya ya, terus masuk di menu receive. Ini alamat walletnya teman-teman ya. Ini saya buka nggak apa-apa nih, biarin siapa tahu ada yang mau donasi. Oke, jadi ini tampilan walletnya, wallet Raptorium gitu ya. Jadi ini nanti di copy terus dipaste ke akunnya miner. Untuk minernya sendiri, sorry. Oke, itu dari wallet ya. Teman-teman nanti bisa download walletnya di sini ya, di official wallet. Ini linknya. Nanti ini linknya saya kasih di bawah, saya kasih di deskripsi. Ya, jadi nanti pilihnya yang ini ya, teman-teman. Untuk Windows, ini untuk walletnya. Terus untuk minernya juga ada di sini. Nih, ini untuk minernya ya, teman-teman. Nih, nah, ini nanti di download, teman-teman bisa download. Ini kalau ada pemberitahuan begini, apa namanya, ini di blok. Biasanya ini adanya di sini. Bentar, saya ulang. Biasanya Windows memang suka ini ya, suka apa namanya, suka ngeblok. Nah teman-teman bisa pilih ini, keep dangerous file. Nah ini udah di download ya.
Jadi teman-teman nanti ininya di apa namanya, tinggal diekstrak. Tinggal diekstrak, teman-teman bisa ekstrak ini, tinggal diekstrak filenya, nanti kita contohin aja deh. Oke, ini udah di download. Nah, ini adalah contoh file yang ada di dalam miner itu sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan editnya di sini. Nah, ini adalah konfigurasinya ya teman-teman. Teman-teman bisa rubah-rubah di sini. Tapi saran saya yang dirubah adalah di config-nya. Nah, teman-teman bisa nah ini di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa rubah di sini. Yang pertama adalah lokasi teman-teman sendiri. Kalau saat ini teman-teman ada di Indonesia, mungkin yang paling dekat adalah Asia ya, servernya ya. Nah, server di Asia ini biasanya ping yang lebih bagus. Nah, ini bisa diganti pakai yang Asia. Lihatnya di mana Asia? Apa namanya, link ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar, sini. Kalau saya menggunakan Flockpool ya, teman-teman. Teman-teman nanti kalau mau coba-coba yang lain silahkan. Tapi saya sudah lumayan enak pakai Flockpool. Nah, di Flockpool sendiri itu teman-teman nanti bisa lihat apa namanya. Nah, ini adalah contoh apa namanya, pingnya ya, yang paling dekat. Karena kita di Indonesia, saya di Indonesia gitu ya. Jadi Asia, Singapura ini ada servernya di sana. Pingnya bagus, 17 ms. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah teman-teman softwarenya tadi udah dapat, sudah di download ya. Yang dirubah adalah pertama. Nah, ini ditambahkan ini nih teman-teman nih. Nanti apa namanya, wallet addressnya ya, contoh aja ya. Ini saya kasih contoh. Ini pakai wallet addressnya saya dulu misalkan. Nah, di sini. Oke. Kita kasih nama contoh BBM 1 ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan dapat apa namanya, config-nya di sini ya. Nah, config ini teman-teman bisa download atau kopas ya. Nih, di kopas config-nya. Jadi yang perlu dirubah adalah ini tadi gitu ya. Yang pertama yang perlu kita rubah adalah ini gitu ya. Karena kita di Asia, kita rubah ini ke Asia. Yang kedua, ini backupnya saya pakai di US, server yang ada US. Dan yang ketiga yang perlu dirubah adalah walletnya dan workernya ya, dipisahkan sama titik ya teman-teman. Passwordnya X, algoritmanya oke. Nah, thread yang saya gunakan di sini cuma 12 ya teman-teman, karena saya punya PC itu Ryzen 7, itu ada 8 core 16 thread gitu ya. Jadi 16 thread saya gunakan 12 di sini. Jadi masih sisa 4 thread lagi. Gitu. Jadi yang perlu dirubah cuma ini ya teman-teman. Jangan rubah-rubah yang lain ya, karena memang kalau dirubah yang lain otomatis nggak jalan. Oke, ini saya coba, langsung kita coba ya. Ini saya buat apa namanya, batch filenya di sini. Oh, ini kelihatannya kalau ada peringatan begini biasanya ini karena administrator ya teman-teman. Nah, hilang kan? Jadi memang harus dijalankan dengan administrator ya teman-teman, supaya bisa jalan. Nah, ini adalah hash rate saya di RTM gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri menggunakan config yang sudah dimodif atau sudah diinput dari config template-nya ya. Jadi alamatnya jangan lupa diganti ya teman-teman. Oke, selanjutnya
Pemilihan pool udah, monitoring pool. Nah, ini monitoring pool nih, tadi saya udah buka duluan udah. Nah, jadi ini adalah monitoring pool ya. Monitoring poolnya di sini, ini alamat wallet saya. Nah, ini adalah monitoringnya di sini kelihatan. Ya, ini workernya kelihatan juga di sini. Ada berapa worker yang sedang jalan mining ke wallet ini ya, teman-teman. Jadi total hash saya saat ini average-nya segini di 2,2. Ya, ada 4 worker yang aktif gitu ya. Nah, ini untuk pembayarannya untuk paid-nya ya, teman-teman. Ini Flockpool menggunakan sistem 12 jam ya, teman-teman. Kalau teman-teman baca lagi di awalnya, Flockpool itu dia payoutnya setiap jam 3 sore dan jam 3 pagi gitu ya. Sehari ada 2 kali payout. Jadi yang nanti bakal di payout adalah ini setiap jam 3 yang ada di menu unpaid ya, teman-teman. Jadi ketika jam 3 nanti berapapun jumlah yang ada di unpaid ini akan di paid ke dalam wallet ini. Wallet ini kan wallet Zelcore ya, teman-teman. Yang tadi saya sudah info. Gitu ya. Jadi terus lanjut ke exchange. Exchange ini seperti yang tadi saya sudah info, ada beberapa exchange ya, teman-teman. Untuk exchange-nya ada di sini ada TradeOgrey, Stock Exchange, Dextrade, Graphics, dan Keytrade.io ya. Yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Dextrade, teman-teman, karena saya punya beberapa akun juga mining di walletnya Dextrade gitu ya. Nah, ini ada tampilan Dextrade. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini bahwa ini adalah pergerakan Raptorium ya, RTM koinnya. Pergerakan RTM sampai saat ini seperti yang tadi kita udah lihat bahwa saat ini RTM ATH-nya ya sudah tembus ATH-nya ya di 0,15 dolar ya, USDT kan ini kan. Ya, nanti teman-teman bisa browsing. Nah, ini walletnya ya, walletnya saya belum deposit ke sini karena masih di dalam wallet Zelcore gitu ya. Ini ada RTM-nya di sini. Oke, selanjutnya menu staking. Nah, staking ini di sini ini paling seru, teman-teman, karena di RTM sendiri itu ada menu staking di mana kita bisa staking apa yang udah kita mining ya, teman-teman. Itu tadinya staking di sini saya menggunakan iNotes ya. iNotes ini tadinya untuk staking di dalam iNotes ini membutuhkan 10.000 RTM ya. Jadi 10.000 koin, 10.000 RTM, terus diturunkan menjadi 5.000, terus turun lagi sekarang 1.000 RTM. Jadi teman-teman kalau mau mau di staking ini boleh juga itu, karena ngelihat dari returnnya lumayan, teman-teman. Nah, ada Smart Notes ROI. Jadi perhitungannya bahwa dalam setahun ini adalah 47,89% gitu ya. Ya, sebulannya 4% ya, oke lah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan teman-teman miner yang udah pro ditambahkan di kolom komentar ya. Kalau untuk rekan-rekan yang mau tanya-tanya, silakan lewat kolom komentar, silakan ditanya-tanya ya. Ya, terima kasih.